adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Selin di sini. Apa kabarnya semua? Wah, pasti sukacita. Oh iya, kakak mau tanya, hari ini kita mau merayakan apa ya? Iya, betul sekali. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di ibadah online perayaan Natal Sekolah Minggu GKP Immanuel Karawang. Dengan tema, mereka akan menamakan Immanuel, dan subtema, Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup kita. Nah, adik-adik, walaupun Natal tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, tetapi kita harus selalu bersyukur ya. Kakak Selin mau ajak kita semua bersukaria dalam ibadah online perayaan Natal Sekolah Minggu GKP Immanuel Karawang. Saatnya kita akan berdoa pada Tuhan ketika kita merayakan Natal pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai anak-anak-Mu. Kalau pada saat ini anak-anak-Mu akan merayakan Natal dengan situasi pandemi, ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai perayaan Natal ini dari awal hingga akhirnya nanti. Sertai anak-anak-Mu dengan kerinduannya, sertai anak-anak-Mu akan memuji Tuhan, sertai anak-anak-Mu dalam memasukkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Natal telah tiba. Ketika dunia kedinginan, tak ada yang mampu memberi kehangatan. Hanya kasih surgawi, kasih dari surga memberi damai di tengah kesulitan dan ancaman. Kasih dari surga menyejukkan hati pedih, tiap luka dibalutnya, duka cita berganti suka. Tuhan datang selamatkan manusia. Natal telah tiba. Selamat datang Mesias, selamat datang Yesusku, Juru Selamatku. Tuhan beserta kita selamanya. Immanuel. Selamat datang Yesus Tuhanku.
Shalom anak-anak semuanya. Ya, apa kabar? Ibu mau mengucapkan selamat Natal bagi anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan. Natal tahun 2020 adalah Natal yang memprihatinkan, namun tetap kita harus memelihara sukacita kita ya, karena Kristus mau lahir di tengah dunia ini dan mau mewujud nyatakan rencana Allah, yaitu membuat karya keselamatan bagi kita semua, bagi ibu, bagi anak-anak, bagi siapapun. Nah, saat ini sebelum kita mendengar renungan kita dari Lukas 2 ayat 8-20, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada tahun 2020 kami juga tetap dapat memperingati hari kelahiran Kristus walaupun secara online atau virtual, dan kami sebagai anak-anak-Mu mengikuti acara perayaan Natal Sekolah Minggu ini dari rumah kami masing-masing. Ini tidak mengurangi syukur dan sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan, karena sesungguhnya Kristus mau lahir di tengah dunia ini, mewujud nyatakan karya keselamatan Allah bagi kami. Melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, kiranya firman-Mu juga akan memberikan kepada kami dorongan, memberikan kepada kami semangat dan terus bertumbuh dalam pengucapan syukur selaku anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan kebaikan-Nya kepada kami melalui anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami memohon. Amin. Lukas 2 ayat 8-20, anak-anak mari kita menyimaknya seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Anak-anak, selamat Natal, sukacita selalu ya. Ya, persiapan apa yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus nih di rumah? Bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara, ayah ibu, bagaimana? Ya tetap sukacita ya. Ada riasan-riasan pohon Natal mungkin, yang tidak ada pun tidak apa-apa. Anak-anak, kalau kita mengikuti kegiatan, ya
perlombaan misalnya ya. Kan biasanya ada latihan-latihan ya. Nah sesudah latihan-latihan itu kemudian kita ikut lomba. Begitu ikut lomba kemudian kita disebutkan, dibacakan sebagai juara. Gimana rasanya? Senang ya? Iya pasti senang. Nah pada saat latihan kan capek. Terbayar nggak dengan sukacita, dengan kesenangan yang dirasakan? Pasti terbayar ya. Yang capek-capek kemarin-kemarinnya itu kadang-kadang tidak diingat lagi. Yang ada adalah senang, sukacita. Nah, Ibu juga mau menyampaikan cerita tentang gembala-gembala. Nah, gembala-gembala ini sedang berada di padang, ya, di padang menjaga kawanan dombanya. Biasanya kalau gembala di Israel itu menggembalakan dombanya jarang yang kemudian masuk ke kandang. Ya biasanya dari satu padang nanti dibawa ke padang yang lain, dibawa lagi berpindah-pindah seperti itu. Nah, ketika malam hari mereka saat beristirahat, tiba-tiba ada malaikat Tuhan, ya. Kemudian menyampaikan kepada mereka berita sukacita supaya mereka jangan takut. Karena ada kesukacitaan besar bahwa hari itu telah lahir juru selamat yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dan kemudian disampaikanlah bahwa gembala-gembala itu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan kemudian sesudah itu ada banyak bala tentara sorga yang kemudian memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Nah, sesudah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, gembala-gembala itu berpikir, masih mereka diskusi. Tadi ada berita dari malaikat seperti ini, kita harus seperti apa ya? Kemudian mereka akhirnya berinisiatif, sepakat, setuju, yuk kita pergi. Lalu mereka pergi berangkat, dan perjalanan yang mereka tempuh itu tidak mudah, ya. Mereka perjalanannya jauh, kemudian juga belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada sepeda. Mereka harus berjalan kaki, menempuh perjalanan dan kadang-kadang melewati gelapnya malam, ya, karena belum ada listrik pada saat itu, tidak seperti sekarang. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka akhirnya bisa berjumpa dengan Maria, dengan bayi Yesus, dengan Yusuf, dan mereka mengamati bahwa benar apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu, dan mereka menyampaikannya ya kepada Maria dan Yusuf, dan itu menjadi catatan kesukacitaan tersendiri bagi para gembala, bagi Maria dan Yusuf. Jadi perjalanan jauh para gembala tidak dirasakan lagi sebagai sesuatu yang mendatangkan kelelahan ataupun keluhan, tetapi yang ada adalah sukacita karena mereka menjumpai bayi Yesus. Yusuf dan Maria juga dalam kesederhanaannya mereka juga gembira karena kabar, karena cerita yang disampaikan para gembala. Nah, anak-anak kita lihat sebentar di sini ya. Ini ada siapa nih? Ini ada bayi Yesus ya. Nah, di sini ada apa nih? Domba. Siapa ya namanya? Ya, itulah namanya ya. Kasih domba-dombanya nama gitu ya. Di sini ada kandang. Ini dekorasi yang dibuat di gereja kita ya. Terima kasih untuk Harwinas yang sudah mendekor ini. Dalam dekorasi yang sederhana ini melambangkan bayi Yesus di dalam palungan dan ada domba-domba ya. Gembalanya tidak terlihat karena mungkin sedang istirahat dulu. Yusuf dan Marianya juga tidak kelihatan. Ini ada bayi Yesusnya ya. Mudah-mudahan anak-anak di rumah juga ada yang bikin seperti itu ya. Terima kasih. Nah, yang kita bisa petik dari cerita gembala tadi ialah bahwa sejauh apapun perjalanan mereka, mereka tidak mengeluh. Selelah apapun
jarak yang harus mereka tempuh, kesulitan yang mereka jumpai tidak menyebabkan mereka kehilangan sukacita. Yang ada adalah sukacita menemui Immanuel, Yesus Kristus, Allah beserta kita. Sesuai dengan tema dari PGI KWI, mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nama gereja kita apa? Betul, nama gereja kita juga Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Jadi sukacita itu tetap harus menjadi bagian hidup anak-anak, bagian hidup kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Termasuk anak-anak kalau di rumah ya, masih harus belajar. Belajar di rumah ya. Mudah-mudahan di tahun depan ya ada harapan kita bisa belajar lagi di sekolah. Tapi tetap tekun ya, tetap sukacita. Jangan suka marah-marah. Jangan bilang, mama capek aku belajar di rumah terus. Mama aku bosan belajar di rumah. Mama ayo dong jalan-jalan gitu ya. Sementara kita harus menghindari kerumunan orang. Ya. Terus untuk mama-mamanya juga di rumah ya. Kalau ngajarin anak jangan sambil marah-marah, harus sukacita. Belajar dari para gembala tadi. Jarak jauh ditempuh jalan kaki, mereka tetap sukacita, apalagi sesudah mereka menjumpai ini nih ya, bayi Yesus, tambah sukacita mereka, ya tambah semangat mereka untuk menggembalakan ternaknya dengan baik, ya bertanggung jawab. Demikian pula kita, anak-anak yang sekolah belajarlah bertanggung jawab, ya orang tua yang mengajari anak-anak tetap sukacita. Karena apa? Ada Sang Immanuel. Ada Allah yang menyertai kita. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Amin.
ucapan syukur kita, mari adik-adik kita memberikan persembahan melalui orang tua atau mama dan papa untuk dapat ditransfer atau diberikan kepada panatua di setiap wilayah. Anak-anakku, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Sehingga saat ini ketika kami merayakan Natal, sekalipun dari rumah kami masing-masing, kami tetap bersyukur bahwa Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang telah lahir ke dunia ini, yang menjadi juru selamat dalam hidup kami, di mana saat ini kami boleh merayakannya tetap dengan sukacita, sekalipun dalam masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih untuk anak-anak yang manis yang boleh mengikuti kegiatan, kebaktian dan perayaan Natal anak sekolah minggu di KP Immanuel Karawang di rumah masing-masing. Terima kasih, ini tidak menyurutkan sukacita kami atas kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Berkati ya Tuhan untuk gereja kami dalam segala pelayanannya. Berkati untuk guru-guru sekolah minggu, untuk sehat-sehat selalu, diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan berkati kami semua juga ya Tuhan. Apalagi kami akan mengakhiri tahun 2020 ini, dan tahun depan kami akan mengawali tahun yang baru. Kami semua biarlah sehat selalu dan keadaannya akan semakin lebih baik, sehingga kami pun kiranya dapat beribadah secara langsung, berjumpa dengan kawan-kawan kami semuanya. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah juga hikmat untuk bangsa kami, para pemimpinnya, agar kami dapat melewati pandemi ini dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian dan perayaan Natal secara online ini, dan biarlah Tuhan tetap menghadirkan sukacita di hati kami, di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah, kita sudah mengikuti ibadah online perayaan Natal sekolah minggu. Walau dengan sederhana, tetapi kakak berharap kita semua bersukacita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita semua. Sekarang
kakak punya satu pengumuman, yaitu ibadah sekolah minggu akan hadir kembali secara online pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Ingat ya. Nah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah online perayaan Natal sekolah minggu. Tetapi kakak berpesan untuk adik-adik semua selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat adik-adik. Salam sukacita dari kakak untuk adik-adik semua. Selamat Natal! Dan tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Dah.